Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 511. Ye Tianzong terkejut. Zhang Tianyao dan Ye Qingfeng bekerja bersama dan mengenakan celana yang sama. Pertama, dia bersembunyi di samping Ren Yurou untuk mengetahui identitas aslinya. Dan karena informasinya sudah terkonfirmasi, Kapten Keamanan diutus untuk menjelajah. Selain itu, ahli di balik klinik Tianjinxiang tetap acuh tak acuh ketika dia memberantas toko berusia seabad tersebut. Hingga saat ini, niat sebenarnya Ye Tianzong terhadap orang ini masih belum jelas. Saat ini, Ye Qingfeng hendak mengungkapkan semuanya, dia tidak tahu apakah akan ada perubahan dengan kedatangan Zhang Tianyao. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut menarik Lin Changhui, menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Oh, Zhang Tianyao. Mendengar Ye Qingfeng sedikit terkejut, rupanya dia juga terkejut dengan penampilan pihak lain. Ini tidak ada dalam rencananya, tetapi mengingat identitas pihak lain, dia segera sadar dan memerintahkan, Lin Jianrong, pergi, buka pintu dan biarkan dia masuk. Iya bos. Lin Jianrong tidak berani menunda. Setelah menjawab, dia bergegas menuju pintu. Begitu dia membuka pintu, Zhang Tianyao bergegas masuk. Lin Jianrong segera berkata dengan tenang, Tuan Zhang, jangan cemas. Jika terjadi sesuatu, kita akan membicarakannya nanti. Bos kita sekarang. Menjauhlah. Namun, Tianyao ini sepertinya sedang dalam mood yang salah. Sebelum Lin Jianrong selesai berbicara, dia berteriak kasar dan mendorongnya menjauh. Lalu dia berjalan menuju sisi ini dengan marah. Zhang Tianyao, apa yang kamu lakukan? Aku masih di sini untuk menerima tamu. Apapun yang terjadi padamu, kami akan menunggu sampai kami kembali. Sua. Zhang Tianyao sangat cepat. Sebelum Ye Qingfeng selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menggodanya. Alhasil, Ye Tianzong yang semula memakai topi langsung muncul di barisan, di saat yang sama, kacamata hitam di wajahnya tiba-tiba terbalik ke tanah. Kamu Qingfeng. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Siapa orang ini? Apakah kamu masih menjadi tamu? Tamu macam apa kamu di sini? Dalam beberapa kata, ungkapkan sikap Anda. Selain itu, kekuatan dan dominasi yang dia tunjukkan saat ini agak berbeda dari pemikiran Ye Tianzong sebelumnya. Tianyao ini bukan adik Ye Qingfeng, dia bahkan mungkin lebih unggul darinya, setidaknya, ini adalah hubungan kerjasama. Itu sebabnya sekarang saya berani berteriak atau bahkan menuduh di depan Ye Qingfeng. Tentu, ini bukan intinya. Menghadapi gerakan tiba-tiba Zhang Tianyao, Lin Jianrong dan Lin Changhui sama-sama ketakutan pada saat yang bersamaan. Mereka tahu bahwa Ye Tianzong masih harus sabar menunggu kesempatan, dia tidak mengatakan ingin putus, jadi dia harus terus berakting. Tapi sekarang, kamu Tianzong. Bagaimana kamu bisa menjadi asisten pribadi Lin Changhui? Bukankah kamu seharusnya bekerja dengan Lin Jianrong untuk membantuku menangani semuanya? Di dalam hatiku, kamu belum melihatnya dengan jelas. Sebelum Ye Qingfeng selesai berbicara, Zhang Tianyao menjadi lebih marah dan berteriak, Ye Tianzong ini adalah presiden grup Zongheng, dan Lin Changhui ini adalah asisten pribadinya. Saya pikir alasan mengapa dia bersembunyi adalah karena dia belum putus bersamamu. Aku ingin dengan mudah mendapatkan semua informasi yang diketahui darimu. Apa katamu? Ye Qingfeng sedikit bingung. Mendengar perkataannya, dia membeku di tempatnya. Pada saat ini, Lin Changhui berdiri tanpa sadar, datang ke sisi Ye Tianzong, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Ye, saya telah mencoba yang terbaik malam ini. Tapi sekarang sepertinya saya tidak perlu menghadapinya, kamu tahu. Apakah kamu masih membutuhkan bantuanku? Tapi, ini. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang terjadi. Kamu tampil sangat baik malam ini, aku sangat puas. Selanjutnya, serahkan saja padaku dan aku akan menanganinya. Kemunculan Zhang Tianyao memang agak tidak terduga. Ini adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan, namun menurut Ye Tianzong, ini hanyalah kejadian kecil dan dapat diabaikan. Dia yakin bisa menyelesaikan semua ini. Jadi, setelah menghibur Lin Changhui, dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, menatap Zhang Tianyao, dan berkata sambil tersenyum, Zhang Tianyao, kamu menyembunyikannya cukup dalam. Saya tidak menyadarinya ketika kamu berada di dekat istriku. Kamu sebenarnya memiliki kota seperti ini. Berhenti bicara omong kosong itu. Tetapi, menghadapi wajah Ye Tianzong yang tersenyum,
Tianyao tidak memberinya ketampanan. Sebaliknya, dia hanya mendengus dingin, lalu berjalan langsung ke Ye Qingfeng, dan tidak menghindar, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Qingfeng, menurut rencana kami harus berurusan dengan Ye Tianzong sebelum dana dikumpulkan. Tapi sekarang, dia telah muncul, kita harus membuat rencana lebih awal. Lebih baik memilih hari yang berbeda daripada berjemur. Bawa dia ke sini, dan kemudian kamu bisa menegosiasikan kesepakatan dengan saudaramu. Bagaimana menurutmu? Dengarkan apa yang dikatakan orang lain. Sepertinya mirip dengan tebakan saya sebelumnya. Sekarang, hal utama yang harus dicari tahu adalah apa yang mereka inginkan. Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan dengan uang ini? Peran apa yang dimainkan Ye Qingfeng dan Zhang Tianyao di dalamnya? Jika Zhang Tianyao tidak muncul, maka semuanya akan mudah dijelaskan dan masuk akal untuk diketahui. Namun kini, kelembutan saja tidak cukup, jadi kekerasan adalah satu-satunya pilihan. Datanglah kemari. Ye Tianzong berteriak kasar. Hasilnya, Lin Jianrong, yang semula berdiri di sampingnya, mengerti apa yang dia lakukan, dan dia melangkah cepat ke sisi Ye Tianzong. Dan Lin Changhui juga berjalan berdampingan. 3 orang berdiri bersama. Hal ini membuat Ye Qingfeng, yang masih mengacu pada lamaran Zhang Tianyao, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, menatap Lin Jianrong dengan tidak percaya, dan bertanya dengan curiga, Lin Jianrong, kamu? Saya laki-laki Tuan Ye. Anda bahkan tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Tuan Ye. Ye Qingfeng, jika saya jadi Anda, saya akan menyerah sekarang dan bekerja sama dengan Tuan Ye kami. Mungkin masih ada cara bagi Anda untuk bertahan hidup, tetapi jika Anda bersikeras dalam menemukan cara, jika kamu mengikuti Zhang Tianyao yang bodoh ini, kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Dasar bajingan. Ye Qingfeng sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, saya telah begitu baik kepada Anda, menyerahkan segala macam hal kepada Anda, dan sepenuhnya mempercayai Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan mengkhianati saya. Saya harus ingin membunuhku. Kalau begitu, kamu harus bertanya pada Tuan Ye kami dulu. Faktanya, Lin Jianrong masih sedikit takut dengan ancaman Ye Qingfeng. Namun, dengan adanya Ye Tianzong, dia perlahan-lahan merasa lega. Menurutnya, Ye Tianzong seperti keberadaan dewa, selama dia melindunginya, tidak ada masalah yang menjadi masalah. Oleh karena itu, dia mengikuti langkah Ye Tianzong dengan cermat. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan berbisik kepada Ye Tianzong, Tuan Ye, saya masih memiliki pemahaman tertentu tentang hubungan antara kedua orang ini. Ye Qingfeng terutama ingin memenuhi keinginan ayahnya permintaan terakhirnya, dia berencana membuat keributan besar dalam perang di utara. Dan Zhang Tianyao ini adalah mantan teman ayahnya, dan keduanya memiliki hubungan yang saling memperkuat. Jadi begitu. Ye Tianzong sedikit mengangguk. Namun, dia masih sedikit bingung. Keinginan terakhir ayah saudara laki-laki itu adalah di utara. Jelas dia bukan orang baik, kekuatan apa yang dia miliki, apakah tujuan utamanya menjadi musuh Tiongkok? Jika demikian, Zhang Tianyao telah melakukan banyak hal sebelum dan sesudahnya, apakah itu semua demi kelancaran penarikan dana? Kamu belum tahu tentang pengeluaran dana ini kan? Yah, aku tidak tahu. Lagi pula, ini sangat misterius. Karena banyaknya dana, kita hanya bisa mengandalkan hasil dari Guild Chaebol. Namun, pada hari-hari ketika aku mengikuti Ye Qingfeng, Ye Zongtian sepertinya tidak mau untuk melakukan ini, dan kedua bersaudara itu tidak melakukan gesekan. Permintaan terakhir adalah tidak ada masalah dalam mengekspor dana. Namun, grup Zongheng harus ditangkap. Oleh karena itu, inilah alasan utama mengapa Ye Qingfeng sengaja mencoba menangani Anda. Lagi pula, dalam pandangan Ye Zongtian, kemampuan grup Zongheng untuk mengakuisisi 4 chaebol besar secara berturut-turut berarti bahwa keluarga tersebut akan menjadi hebat. Jika sejumlah besar uang diekspor, maka dia perlu mengisi kembali darahnya, dan grup Zongheng adalah cara terbaik. Itu tidak akan menyinggung adik laki-lakinya, memenuhi keinginan terakhir ayahnya, dan pada saat yang sama tidak mempengaruhi fondasi industrinya sendiri. Harus dikatakan bahwa Ye Zongtian membuat perhitungan yang baik. Dia memang terlihat seperti rubah tua. Ye Zongtian ini kira-kira seusia dengan dirimu, kurang dari 30 tahun. Tapi pikirkan banyak hal dan pikirkan segalanya. Ini adalah karakter yang kejam. Di saat yang sama, dia juga orang yang paling dibenci Ye Tianzong dalam hidupnya. Tidak disayangkan orang seperti itu mati, dia harus disiksa ribuan kali agar dia tidak mati dengan nyaman. Oke, aku mengerti. Seperti Lin Changhui, penampilan Anda malam ini luar biasa dan saya sangat puas. Selanjutnya,
Aku akan menghadapinya sendiri. Selama kalian berdua mengingat satu tujuan dan mengikutiku dengan cermat, aku akan melindungi kalian. Setelah Ye Qingfeng dan Zhang Tianyao mengatakan apa yang ingin mereka katakan, mereka berdua akan mati. Hati Ye Tianzong tenggelam. Setelah menenangkan kedua orang itu, dia mengangkat kepalanya, menatap Ye Qingfeng dan Zhang Tianyao, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Alasan mengapa saya berpura-pura sekarang sehingga Anda tidak menyadarinya terutama karena saya ingin tahu hubungan antara kalian berdua bersaudara dan hubungan dengan orang-orang di utara. Informasi yang terlibat. Begitu aku mengetahuinya, kalian berdua akan mati di sini. Dan sekarang, karena kita semua berselisih satu sama lain, ayo buka jendela atap dan berbicara secara terbuka. Kalian berdua pasti akan mati malam ini. Jika kalian menentang, aku akan menceritakan semuanya padamu. Aku akan membiarkan kalian mati dengan bermartabat, jika tidak, kalian akan mati tanpa tempat pemakaman. Hahaha. Mendengar ini, Ye Qingfeng tertawa, memandang Ye Tianzong sambil mencibir, dan berkata dengan percaya diri, saya telah melihat banyak orang yang percaya diri, dan orang yang terlalu percaya diri, terutama di depan saya, Anda adalah yang pertama dan yang terakhir, kamu. Petik 2. Saya dapat memahami bahwa Anda sangat tertarik dengan hubungan antara dua bersaudara Ye Qingfeng. Bagaimanapun, kami semua tahu di dalam hati bahwa Anda lah yang tangan dan kakinya patah dan dibuang ke lubang jembatan 18 tahun yang lalu. Untuk mengurus dirinya sendiri. Sampah, Anda ingin mengetahui hubungannya dan berencana menghancurkan atau membalas dendam sesuai dengan kondisi setempat. Tapi yang saya tidak mengerti adalah mengapa Anda begitu tertarik dengan hal-hal di utara. Siapa kamu? Bab 512. Dibandingkan dengan arogansi Ye Qingfeng, penampilan Zhang Tianyao lebih tenang. Dia mengamati Ye Tianzong selama lebih dari 1 atau 2 hari. Dikembangkan dari proyek Teluk Hailong sebelumnya. Kemudian pergi ke klinik Tianjin Siang untuk konsultasi. Apalagi setelah Kapten Keamanan dikirim ke Zongheng Group untuk mencari tahu. Setelah mengetahui niat dan identitasnya, Zhang Tianyao sebenarnya memiliki ketakutan batin yang alami terhadap Ye Tianzong. Perasaan yang diberikan kepadanya adalah bahwa orang ini tidak terduga. Saat melawannya, seseorang harus berhati-hati dan berhati-hati. Yang terbaik adalah jangan menyerang dengan mudah sebelum benar-benar yakin. Meskipun, klub Jiangnan ini adalah wilayah mereka sendiri. Di sekelilingnya ada orang-orangnya sendiri. Namun, menghadapi lawan yang begitu menakutkan, seseorang harus berhati-hati dan berhati-hati. Secara khusus, titik di mana pihak lain terlalu memperhatikan juga merupakan target yang harus Anda fokuskan. Jika mereka saling tumpang tindih, akan ada yang tidak beres dan akan ada monster. Mengapa saya peduli dengan utara? Hahaha. Ye Tianzong tertawa, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan berkata dengan tenang, saya tahu lebih dari ini, dan setelah Anda memberitahu saya segalanya tentang identitas saya akan memberitahu saya kebenarannya sebelum Anda mati. Tapi sekarang, saya ingin Anda jawab aku sejujurnya. Aku tidak punya kesabaran. Pada saat yang sama, aku harus buru-buru pulang untuk mengadakan pertemuan keluarga, jadi tidak ada gunanya berdebat denganmu. Jawab aku, apakah kamu bersedia mengikutiku? Bekerja sama. Anda. Oke Zhang Tianyao, berhenti bicara omong kosong padanya. Ketika Zhang Tianyao secara naluriah ingin berdebat lagi, Ye Qingfeng melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli siapa dia, singkatnya, dia dan saudara laki-laki saya adalah musuh hidup dan mati. Meskipun kami dua bersaudara, mengenai masalah di utara, penyatuan tingkat rendah yang menyeluruh belum tercapai, tapi bagaimanapun juga kami memiliki hubungan darah. Sebagai seorang adik, masuk akal bagi saya untuk membantunya saling membasmi. Awalnya, saya ingin menggunakan orang ini sebagai modal untuk memeras saudara saya dan menyerahkan sepenuhnya Guild Chaebol. Namun, sekarang keadaan telah berkembang menjadi situasi ini, tidak ada cara untuk membunuh Ye Tianzong. Lalu, aku akan bertarung dengan saudaraku dan menggunakan tekananmu untuk memaksanya menyerahkan Guild Chaebol. Faktanya, inilah yang terjadi ayahku melakukannya saat itu. Artinya sebelum kematian, jika Anda bersedia bekerja sama, gunakanlah. Jika dia tidak mau bekerja sama, singkirkan dia. Saya yakin ibu saya juga akan mendukung saya. Itu pemikiran yang sangat indah. Kata-kata Ye Qingfeng membuat Ye Tianzong menjadi sangat tertarik dengan identitas ayah kedua bersaudara tersebut. Dia tahu betul bahwa tidak ada gunanya mencoba berunding dengan pihak lain. Hanya tinju dan kekuatan yang bisa menyelesaikan masalah. Tentu, Zhang Tianyao memang sangat takut pada Ye Tianzong.
Namun setelah berkonfrontasi, dia akhirnya menyadari bahwa logika tersebut tidak masuk akal dan dia hanya bisa mengandalkan kekuatan. Meskipun dia mewaspadai pihak lain, ini adalah wilayahnya, dan dengan penghalang alami dari klub Jiangnan, ditambah orang-orang yang dia bawa kali ini, saya yakin hanya masalah waktu sebelum keduanya bergabung untuk mengambil alih. Mereka terjatuh. Pertanyaan. Ye Qingfeng, tangani saja, aku akan menonton dari sini. Saya datang kepada Anda kali ini. Awalnya saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang aliran dana ke ibu kota provinsi. Tapi setelah apa yang Akian katakan padaku barusan, aku tahu jika Lin Changhui ada di sini, Ye Tianzong pasti akan datang. Jadi, aku akan menghentikanmu tepat waktu sebelum kamu mengatakan yang sebenarnya. Dengan kekuatanmu, kamu mungkin memiliki peluang tertentu untuk menang melawan lawan, tapi kamu tidak boleh menganggap entengnya. Setelah mengatakan itu, Tianyao ini hanya duduk, menyilangkan kaki, dan duduk kokoh di Diao Yutai. Ye Qingfeng mengangguk dengan bangga dan berkata dengan percaya diri, pengawal saya untuk sementara dipindahkan dan tidak ada di sini untuk saat ini. Tetapi mereka hanya bertiga. Saya telah mengetahui sebelumnya bahwa Ye Tianzong tampaknya pandai kungfu, tetapi dalam kasus saya di sini, dia tidak cukup untuk menambal giginya. Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Kamu cukup minum secangkir teh dan makan kue di sini, dan kamu akan baik-baik saja sebentar lagi. Keduanya langsung cocok. Zhang Tianyao duduk dengan tenang. Ye Qingfeng mengangkat kepalanya dan menegakkan dadanya, menatap ketiga orang itu dengan binar di matanya. Tanpa penjelasan apapun, dia mengangkat tangannya dan menepuk lembut. Tampaknya sudah dipersiapkan sejak lama. Segera. Di setiap sudut ruangan kecil ini, beberapa sosok dengan cepat melompat keluar. Dalam sekejap, mereka masuk ke dalam ruangan, dikelilingi oleh 3 orang di segala arah, tenggara, barat laut, dan selatan. Totalnya ada sekitar 20 orang. Mereka bukanlah prajurit kuno seperti yang dipikirkan Ye Tianzong sebelumnya, tetapi penjaga keamanan biasa, paling-paling mereka adalah pria berotot, penuh kekuatan, dan seorang praktisi, tidak lebih. Setiap orang memiliki senjata di tangannya. Pedang, senjata, pentungan, tidak ada apa-apa. Apalagi dia tinggi, gemuk, dan galak. Melihat ketiga orang itu, dia ingin memakannya hidup-hidup. Ye Tianzong sangat tenang. Di matanya sendiri, orang-orang ini hanyalah badut dan tidak perlu ditakuti. Namun, Lin Changhui dan Lin Jianrong belum pernah mengalami pertempuran sebesar ini. Mereka takut di dalam hati, tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini dan tidak ada jalan mundur. Selain memeluk erat paha Ye Tianzong, mereka tidak punya pilihan lain. Mengikuti instruksinya barusan, mereka berdua tidak membutuhkan apapun, cukup tetap berada di sekitar Ye Tianzong. Adapun urusan lainnya, serahkan semuanya padanya. Faktanya, jika dia tidak menanganinya, mereka berdua tidak akan mampu menanganinya. Ye Tianzong, kamu masih punya kesempatan sekarang. Saya, orang-orang ini, semuanya adalah elit yang telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Meski sedikit lebih buruk dari pengawalku, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Kamu ingin membunuhku, dan aku ingin membunuhmu. Tapi aku bisa menjawab pertanyaanmu dan aku bisa membuatmu mati dengan sopan. Kamu dengan patuh menyerahkan grup Zongheng kepadaku dan menandatangani perjanjian ini. Aku jamin, kamu akan menjadi diakomodasi dengan baik, termasuk pengkhianat Lin Jianrong, saya tidak akan mengejarnya, dan permintaan Lin Changhui sebelumnya, saya juga akan menghormatinya, saya akan memberinya sejumlah uang untuk menghidupinya selama sisa hidupnya. Termasuk keluargamu, ayah mertua dan ibu mertua, dan istrimu, Ren Yurou, dan mereka semua akan baik-baik saja. Ngomong-ngomong soal, Ye Qingfeng meninggalkan dokumen yang telah dia persiapkan sejak lama di tanah. Terlebih lagi, kata-kata tersebut terkesan berdiskusi dan memberi kesempatan, namun nyatanya justru mengintimidasi Qi Guoguo. Implikasinya tidak lebih dari menekankan bahwa selama Ye Tianzong tidak bekerja sama dengan patuh, hidup dan matinya sendiri akan tetap menjadi nomor 2. Tapi poin kuncinya adalah tidak ada kerabat dan teman di sekitar Ye Tianzong yang akan selamat, dan mereka semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Dengan hubungan ini, saya yakin Ye Tianzong akan menyerah. Mendengar, Ye Tianzong tersenyum tipis, membungkuk untuk mengambil dokumen itu, dan membacanya. Ini memberi ilusi pada pihak lain, tetapi senyuman di wajahnya membeku di detik berikutnya. Sebab, Ye Tianzong yang sedang memegang dokumen tersebut tiba-tiba mengambil tindakan, merobek dokumen tersebut menjadi beberapa bagian, dan kemudian dengan gerakan yang kacau, ia untuk sementara merajut pecahan tersebut menjadi bentuk pisau. Meski terbuat dari kertas, jika kuat dan kecepatan tumbukannya cepat,
ia tetap bisa menjadi senjata yang sangat mematikan. Desir, desir. Kecepatan sangat cepat. Apalagi hampir tidak ada tembakan yang meleset. 5 atau 6 penjaga keamanan yang semula mengepung mereka bertiga, menunggu perintah dan kemudian melancarkan serangan, jatuh ke tanah dalam sekejap. Tutup tenggorokannya dengan satu pedang. Darah mengalir. Bahkan sampai dia meninggal, matanya terbuka lebar, dan pupil matanya penuh rasa tidak percaya. Kecepatan menembak seperti ini sungguh ajaib sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Ini. Ye Qingfeng sedikit bingung. Zhang Tianyao, yang sedang minum teh dengan santai dan berencana untuk mengamati dengan cermat, juga tersenyum beku. Tuan Ye, metode Anda luar biasa. Lin Jianrong berteriak dengan penuh semangat. Meskipun saya tahu kungfu Tuan Ye adalah yang terbaik, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Hari ini, saya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sejujurnya, ini sangat mengasyikkan. Lin Changhui juga berteriak gembira. Tetapi, mengenai hal ini, Ye Tianzong tampak acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, ini adalah keterampilan kecil, tidak ada yang perlu disebutkan. Saya tidak menyadari bahwa kemampuan bertarung Anda jauh lebih kuat dari yang saya kira. Namun, serangan mendadak bukanlah apa-apa. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu sendirian, kamu tidak bisa mengalahkan 4 tangan hanya dengan 2 kepalan tangan. Setelah beberapa saat terkejut, Ye Qingfeng perlahan kembali sadar. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya seterang obor, dan dia melambaikan tangannya dan berteriak, ayo berkumpul dan bunuh dia. Bunuh ketiganya bagaimanapun caranya. Ya, membunuh. Dapatkan pesanan. 16 atau 17 orang yang tersisa segera menyerbu ke depan. Ye Tianzong bereaksi sangat cepat, tanpa penjelasan apapun, dia melompat ke udara dan mengambil potongan-potongan di tangannya, satu persatu. Hampir semuanya menutup tenggorokannya dengan pedang, dan darah beterbangan kemana-mana. Kecepatannya sangat tinggi, gerakannya kejam, dan hampir setiap tembakan meleset. Ada lebih dari selusin orang, dan dalam sekejap mata, hanya tersisa 3 atau 4 orang. Ledakan. Baru saja mendarat. Seseorang mengeluarkan pistol dan menembak ke arah Ye Tianzong. Tuan Ya, hati-hati. Masih ada senjatanya, sudah berakhir. Lihat ini. Lin Jianrong dan Lin Changhui berteriak putus asa. Lagi pula, sebagus apapun keahlian Anda tetap takut dengan pisau dapur. Bagaimana kecepatan manusia bisa dibandingkan dengan kecepatan senjata? Terlebih lagi, orang-orang ini, pada pandangan pertama, sangat terlatih, atau tidak dapat mengalahkannya secara langsung dengan kekuatan. Namun, menggunakan cara ini jelas sulit untuk ditolak. Mendengus. Apa gunanya kungfu yang lebih baik, jika tetap saja kematian? Beri kamu kesempatan, tapi kamu tidak menginginkannya. Tidak apa-apa. Jika aku membunuhmu, itu akan dianggap sebagai balas dendam untuk saudaraku. Ini adalah pilihanmu sendiri, jangan salahkan aku. Hari ini, kamu harus mati, dan tidak ada seorang pun di keluargamu yang bisa selamat. Ye Qingfeng sangat percaya diri. Ketika Zhang Tianyao melihat pemandangan ini, dia perlahan-lahan merasa lega. Jika ada senjata, Ye Tianzong pasti akan mati. Bahkan, dia merasa sedikit kasihan. Dalam arti tertentu, Ye Tianzong ini masih berbakat. Apapun aspeknya, Anda dapat menggunakannya dengan terampil. Tidak ada pilihan. Dia dan dirinya sendiri adalah musuh. Apalagi dia keras kepala dan menolak menyerah sama sekali. Karena orang seperti ini tidak bisa aku manfaatkan, maka aku hanya bisa membunuhnya. Satu-satunya penyesalan adalah siapa dia. Dia sepertinya tahu banyak tentang hal-hal di utara. Sayangnya, dia mungkin tidak pernah tahu yang sebenarnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.